Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama ada kasus penyebaran video tanpa verifikasi. Penjelasannya, jadi mahasiswa itu melanggar dua sifat dasar komunikator yang jujur dan dapat dipercaya. Pesannya belum jelas benar, padahal Allah sudah melarang menyampaikan hal yang tidak ketahui pasti. Karena media sosial menyebar begitu cepat. Kesalahan kecil bisa jadi masalah besar. Nama baik orang rusak, masyarakat terpecah dan itu semua menjadi beban pertanggungjawaban kelak. Makanya ada prinsip tabayun. Jangan buru-buru, teliti dulu sampai semuanya jelas, baru boleh disebarkan. Yang kedua, ada cara menyampaikan informasi sensitif. Penjelasannya, kalau menurut Islam, tujuan menyampaikan pesan bukan sekedar sampai, tapi juga menjaga hati orang lain dan kerukunan. Kita gunakan cara yang bijak dan lembut seperti ajaran Nabi supaya pendengar mau menerima tanpa merasa diserang. Sedangkan cara barat hanya peduli pesan cepat sampai, sering pakai judul memancing emosi padahal meskipun pesannya sampai. Dampaknya malah membuat orang sakit hati dan bertengkar. Yang ketiga ada karakteristik komunikasi masa modern. Penjelasannya saat ini siapa saja bikin konten, tapi yang lebih mementingkan cepat viral daripada memastikan benar. Kebebasan dianggap boleh apa saja tanpa aturan agama dan seringkali dibuat demi nama sendiri atau untung semata. Padahal dalam Islam, setiap informasi harus jujur, bertanggungjawab dan membawa kebaikan bagi orang lain. Yang keempat ada kritik tokoh terhadap teori barat. Penjelasannya, ketika tokoh sama-sama menegaskan bahawa teori komunikasi barat tidak membuat nilai agama, bedanya, Hamid menyoroti asal-usulnya yang Mega memisahkan agama dari ilmu. Pak Zil Nawas melihat kalau teori ini tidak punya pegangan saat kita harus memilih antara untung dan benar. Sedangkan Pak Jalaluddin Rahmat menyoroti soal kebebasan ini yang paling pas dengan zaman sekarang, di mana orang merasa bebas berkata apa saja tanpa perlu merugikan orang lain. Yang kelima ada etika diskusi perbedaan mazhab. Penjelasannya, menghina pendapat orang lain saat diskusi itu salah besar. Dalam dialog kita harus menghormati lawan bicara, saat bermusyawarah harus mendengarkan dan rendah hati. Perbedaan mazhab itu rahmat, bukan alasan untuk saling merendahkan. Dan yang paling penting, Nabi Muhammad SAW selalu berbicara dengan lembut meski berbeza pandangan. Sikap inilah yang seharusnya kita jadikan contoh. Yang keenam ada relevansi kritik sarjana Muslim. Pendapat para sarjana itu sangat tepat. Teori barat memang harus mengajarkan cara menyampaikan supaya efektif dan tidak mengajarkan apa yang sebaiknya disampaikan dan mana yang baik atau buruk. Di zaman sekarang ini, kritik ini makin penting. Karena kalau tidak ada pegangan nilai agama, kemampuan berkomunikasi bisa jadi alat merusak dan merugikan banyak orang. Yang ketujuh ada kebebasan berpendapat di media sosial. Kebebasan itu ada, tapi dalam Islam tidak mutlak. Harus dibarengi tanggungjawab. Apa yang kita sampaikan itu amanah, harus jujur, membawa kebaikan dan harus dipikirkan secara dahulu. Dampaknya dan yang paling penting, jangan pernah menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Yang ke-8 ada kasus influencer sebar info yang belum pasti. Meskipun tujuannya cari nafkah, cara tidak boleh salah. Menyampaikan hal belum benar itu menipu, meresahkan pengikut dan pendapat yang didapat dari cara seperti yang tidak halal. Padahal kepercayaan mengikut itu titipan yang berharga. Solusinya sederhana. Pastikan dulu benar, jujur mesti tidak untung besar dan ingat setiap perbuatan ada balasannya nanti. Yang ke-9, menggunakan teori komunikasi barat. Kita tidak perlu menolak ilmu luar negeri sepenuhnya. Teori barat memang pandai mengajarkan cara menyusun pesan supaya mudah dimengerti, tapi kurang peduli soal nilai moral. Jadi langkah terbaik adalah mengambil manfaat tekniknya, lalu menanamkan nilai-nilai Islam sebagai landasannya supaya ilmunya bermanfaat dan bernilai ibadah. Yang ke-10, analisis kasus hoak BPJS. Baru-baru ini beredar kabar kalau ongkos berobat bisa diganti BPJS. Ternyata itu tidak benar. Hal ini jelas melanggar etika komunikasi Islam karena menipu.
tidak diverifikasi dan meresahkan banyak orang. Solusinya kita harus selalu merujuk sumber resmi dan ingat, sekecil apapun yang kita bagikan, dampaknya bisa sangat besar. Makanya kita harus bijak, jangan mudah percaya dan jangan buru-buru membagikan sesuatu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.